Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Malayasya dari kelas 12 TMU2. Di sini saya akan mempresentasikan kembali dari inti-inti video dari yang sudah saya lihat. Yang pertama tentang menyeleksi strategi pemasaran. Pengertian strategi pemasaran secara umum adalah upaya memasarkan suatu produk, baik barang ataupun jasa, dengan menggunakan pola rencana dan tarik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Secara umum ada 4 tujuan strategi pemasaran, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar personel dalam tim pemasaran. Kedua, sebagai alat ukur kinerja berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. Tiga, sebagai dasar dalam mengambil keputusan pemasaran. Empat, untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Strategi pemasaran yang sering digunakan dan dapat diterapkan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu promosi melalui media sosial, partnership atau kerjasama, diskon soft opening, terlibat kegiatan amal atau sponsorship. Yang terakhir, mempertahankan loyalitas pelanggan lama. Marketing plan atau rencana pemasaran adalah suatu bentuk dari proses manajemen yang mengarah kepada strategi pemasaran dengan tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan pemasaran. Tujuan marketing plan diantaranya adalah sebagai berikut. Mengetahui dan memperbanyak informasi perubahan pasar atau kompetitor atau pesaing. Menciptakan hubungan dan jaringan kerja yang lebih luas dengan organisasi-organisasi lain sebagai bentuk penyesuaian bisnis. Meningkatkan keuntungan dengan usaha yang efisien dan efektif. Berikut ini adalah manfaat dari marketing plan, diantaranya adalah sebagai berikut. Dapat mengidentifikasi sejauh mana sebuah perusahaan dapat berkembang untuk mencapai koordinasi aktivitas pemasaran yang lebih baik. Menjadi sumber informasi, dapat menjadi alat untuk menghindari konflik. Yang terakhir, menjadi acuan bagaimana perusahaan harus berubah. Yang kedua yaitu cara membuat marketing strategi. Yang pertama, sebelum atau prospek. Tentukan target pasar, ciptakan komunikasi yang menarik dengan calon pembeli, pilih media yang relevan. Yang kedua yaitu during atau selama lead, yaitu membuat calon pembeli tertarik pada produk jasa kita, menciptakan hubungan baik dengan calon pembeli, berikan kemudahan sebagai calon pembeli. Sudah atau after sales, memberikan pelayanan kelas dunia kepada pembeli, menaikkan customer lifetime value, menciptakan sistem referral. Kesimpulan, bagaimana cara orang yang belum pernah membeli kemudian tertarik? Begitu tertarik, kita jaga orang tersebut dengan memberikan value. Kemudian orang tersebut akan membeli, lalu memberikan pengalaman dan bagaimana cara mereka membeli lebih banyak serta mempromosikan produk kita ke teman atau komunitasnya. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran Gojek. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh Gojek diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Gojek memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Gojek menjunjung tinggi 3 pilar dalam bisnisnya, yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Yang ketiga, Gojek memberikan harga dan informasi yang pasti dan bersahabat. Gojek membuat iklan yang unik dan menarik. Gojek juga bermitra dengan banyak partner bisnis yang terpercaya. Gojek peka dan adaptif terhadap kebutuhan pasar. Gojek memberikan kemudahan pembayaran. Yang selanjutnya yaitu menilai perkembangan usaha. Pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan, potensial dukungan, dan pemantauan pertumbuhan usaha. Berbicara mengenai pengembangan usaha berarti kita akan membicarakan manajemen usaha. Manajemen adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja sama dengan orang dan sumber daya yang dimiliki organisasi. Manajemen usaha memiliki 4 fungsi, yaitu planning, fungsi perencanaan, organizing, fungsi pengorganisasian, directing, fungsi pengarahan, controlling, fungsi pengendalian. Saat melakukan kegiatan manajemen, maka akan ada 3 hal yang harus dijalankan, yaitu mengetahui bagaimana pengelolaan sebelum menjalankan usaha, mengetahui pentingnya manajemen, mampu mempraktekkan fungsi manajemen. Unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen meliputi manusia, uang, bahan, mesin, metode, pasar. Selanjutnya, menilai perkembangan usaha. Definisi keberhasilan usaha adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya, di mana keberhasilan tersebut didapatkan dari wirausaha yang memiliki otak yang cerdas,
yaitu kreatif, mengikuti perkembangan teknologi dan dapat menerapkan secara produktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Faktor internal, kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi, struktur organisasi, sistem manajemen, partisipasi, kultur atau budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar, entrepreneurship. Faktor eksternal, faktor pemerintah, kebijakan ekonomi, birokrat, politik, tingkat demokrasi. Faktor non-pemerintah, sistem perekonomian, sosiokultur budaya masyarakat, sistem perubahan dan kondisi perburuhan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat. Indikator dalam menentukan keberhasilan usaha yang pertama, peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal, jumlah produksi, jumlah pelanggan, perluasan usaha, perluasan daerah pemasaran, perbaikan sarana fisik, pendapatan usaha. Cara memulai bisnis dari nol. Pertama, tentukan produk atau dengan kata lain menentukan ide. Susun rencana bisnis yang matang. Siapkan modal finansial dan mental. Fokus pada satu bisnis, jika perlu bentuk tim kerja yang solid. Lakukan pengelolaan keuangan yang baik serta lakukan promosi yang baik pula. Disiplin waktu. Terus belajar dan membuka diri serta lakukan inovasi. Jangan takut gagal. Cara bisnis kecil jadi besar. 10 strategi yang bisa dilakukan untuk membuat bisnis menjadi terlihat besar, yaitu membuat bisnis terlihat dari luar, stiker mobil, iklan di invoice, nada tunggu, website atau marketing online, seragam, packaging, kartu nama, branding, berbagi. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.